Beraba saya dalam mandum akhir-akhirnya lun kalen le video beredar tentang Abu Laweng yang setiap dalam video membahas tentang kondisi Aceh baik secara ekonomi, politik, budaya dan agama. Memang beliau Abu dalam melakukan kritikan kepada pihak-pihak yang hanya bertanggung jawab kepada Aceh menggunakan kata narasi yang keras ya, artinya bahasa demaki, demenak dan sebagainya. Tapi tanya hanjut tahu dari konteks radikal ganyan bahasa yang diucapkan memang mengandung tindakan kekerasan ya yang sangat radikal. Tapi dari isi kata dan tujuan ganyan tanya memahami dalam konteks masalah Aceh yang 17 tahun terakhir pasca tsunami dan perjanjian MOU Helsinki memang takalan realita Aceh saatnya memang betul lagi ganyan begah. Tanyo harus menyadari dan Tanyo harus mengakui. Mau tidak mau memang fakta realita di lapangan memang lagi ganyan begah. Dan lun ingin begah lecid ulama-ulama Tanyo atau ustad-ustad atau tengku-tengku lam daya, lam kampung atau yang berada di wilayah gede penjabat dari berbagai macam level baik tingkat RT, lurah, kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi bahwa madum urungnya memiliki narasi ingin kepentingan ekonomi pribadi rata-rata mayoritas. Menurut data hasil investigasi awak lung memang lun sidro urung putra Aceh selama 2010 pertama sekali kukalan video Abu temenak dan memaki-maki rakyat Aceh termasuk dari kalangan GAM, KPA maupun pemerintah daerah. Lun mencoba dengan hati yang murni, dengan kesadaran pribadi dari ilmu pendidikan yang lun peroleh dari jalur pendidikan untuk melakukan survei atau membuat sebuah assessment tentang kondisi Aceh bebetul bukan. Ternyata dari hasil data yang kamu kumpulkan dari berbagai elemen, dari berbagai investigasi ke daerah, ke pesantren dan kemana-mana ya, baik di tingkat masjid, daerah, rumah sikula, ke Dinas Syariah Islam, ke Baitul Mal Aceh, ke lembaga finansial lagi Bank Aceh, Bank BI dan termasuk Bank OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang ada di Aceh. Madum bekerja hanya sesuai dengan harapan masyarakat Aceh. Hanya sesuai dan lun memiliki data lengkap dan dapat kupertanggungjawabkan. Mulai dari 2005 pada saat Gubernur Irwandi dan Muhammad Nadar, kemudian di selanjutnya Gubernur Dr. Zaini dan Zakir Manaf dan sekarangnya Nova Iriansyah. Nah, memang betul hanale tiro manusia yang mempedulikan rakyat Aceh yang berada di level bawah. Madu-madu memikirkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Nah, jadi di saat mulai pilkada, maka awalnya kembali akan membuat sebuah inovasi produk yang harus dijual kepada masyarakat Aceh supaya nggak dipilih. Namun hasil kinerja
apa yang mereka kerjakan selama 17 tahunnya memang hanya terlihat. Walaupun 1% pih kinerja aparatur mereka dalam baik di birokrat, di DPR, di DPRA maupun di tingkat pemerintah Aceh hanya terlihat sama sekali. Padahal anggaran otsus mau hampir 30 triliun karab abih mata, tapi tidak di lapangan pertumbuhan ekonomi hana, kemudian indeks pembangunan di Aceh tapi hanya terlihat di masa-masa pasca tsunami Menteng ketika watenya le dana fund atau peng itameng dari luar Aceh atau luar Indonesia ke Aceh, maka wate saatnya ke yang lebih besar pembangunan ji karena naik ikut campur dari pihak internasional laganya. Nah, kemudian peng tsunami sumbangan dari multi dana fund atau dari luar negeri untuk Aceh hana jelas, hana akuntabel. Jadi masyarakat bingung. Dan dana otonomi khusus hana jelas, hana akuntabel. Jadi pihak BPK hana jelas kinerja hana jelas, hana dapat dipertanggungjawabkan. Le data-data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Aceh bertentangan dengan data Wakamo sebagai tim riset, bertentangan dan sangat jauh berbeda. Maka lumpegah masyarakat Aceh Mandum yang kepegah le apucinya memang butoi. Yang butoi cuman konsep kata-kata yang dikeluarkan leganya mengandung kalimat-kalimat yang hanya sopan santun. Nah, memang budaya orang Tanjung Aceh apabila tak kritik pemerintah atau tak kritik para politikus di Aceh menggunakan bahasa yang akademis, hai tamang, handicap, hanyambung, hang connect, tapi dengan bahasa yang geucap kali abuci Laweng yang Dino kan yang berada di Kanada, menurut lo nyan adalah sebuah kata yang objektif atau kata yang relevan untuk membangun kinerja awaknya inan, untuk bahwa awaknya itu bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat di lapangan atau di kampung, dalam daerah. Karena yang di duenan kan menggunakan hasil daripada suara rakyat. Laganya, mesti kepegah haji no, mesti lagi Nasir Jamil, paduk ton ka di Jakarta. Dan pernah awal-awal lain, mesti lagi Fadlullah dan lain-lain lagi Haji Umar segala macam. Pemada lagi nyan kinerja orangnya. Mesti na orang sakit di Malaya agak apa, mesti na orang sakit di Jakarta agak apa. Penyan tugas ganyain tugas DPPD-nya sebetulnya jipe. Seharusnya tanya harus talop undang-undang tentang fungsi DPD-nya, fungsi DPR segala macam apa. Fungsi DPRK apa, fungsi DPRA apa, fungsi pemerintah apa. Apabila tanya hana mengerti tentangnya, maka tanya akan dipebangai tabe pada saat 5 tahun 3. Nah, tentang masalah perjanjian MOU di Helsinki. Nah, menurut Long, MOU perjanjian di Helsinki nyan menurut Long cacat fisik cacat fisik karena dalam MOU nyan semua aturannya ketergantungan dari pemerintah pusat. Mesti tanya mesti berharap berderai di Aceh tidak akan pernah terjadinya, menurut Lun adalah mimpi tiang bolong. Kemudian pembagian hasil 70 atau 50%-nya tidak akan terwujud sampai kapanpun tidak akan terwujud karena dalam perjanjian MOU Helsinki menurut analisa Long, menurut kajian Long dari butir-butir perjanjian MOU-nya, semua aturan yang berlaku dalam perjanjian MOU Helsinki-nya iwa bak pemerintah pusat. Mesti contoh buah lelon kan, Undang-Undang nomor 11 tahun 2014
apa tu 2006 ah. Tentang Memorandum of Standing MOU Helsinki tentang MOU pemerintah daerah. Maka lo berani mengatakan MOU Helsinki-nya adalah cacat fisik, cacat hukum, cacat daripada harapan yang dijanjikan le awak yang cok perjanjian awal. Pakai lo pegah lainnya karena letak inti hukum dasar ji na bak jaro pemerintah pusat. Tanya hanjit takkan ku Jawa, takkan ku nyoko ji, hanjit takkan karena pemerintah RI-nya terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya yang di Indonesia. Jadi Acehnya kan berhadapan dengan Jawa, tapi berhadapan dengan Indonesia, berhadapan dengan RI ya. Jadi jangan salah tanya membangun narasi-narasi yang pembodohan publik yang menurut lo rasa. Maka apabila suatu saat kemudian maka dengan peraturan presiden atau perpres Undang-Undang UU-PA nomor 11 tahun 2006-nya akan runtuh, sama cik lagi tanya mesti tak pernah kertas secara langsung, jadi hanya berlaku secara total karena MOU Helsinki-nya lemah tat. Mesti aku pegah juga urun tanya Aceh Mandum sehebat apapun ahli hukum yang di dunia, yang di Aceh, yang di Indonesia pasti menyatakan kata seperti diri long bahwa MOU Helsinki-nya lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang terjamin. Ya, karena jangankan di Perpres, di Kemendagri, Menteri Dalam Negeri aja MOU Helsinki-nya bisa diobrak-abrik. Jadi kekuatan power jihana secara hukum di Aceh, secara hukum di Indonesia maupun secara hukum di internasional. Walaupun watematanya tanya kalau tak pegang perjanjian di Uni Eropa, tapi yang lon kesali pakan watesaan tanda tangannya hana review wilayah isi daripada pembahasan yang dalam konteks yang tanda tangannya seharusnya dikaji le 3-2 sampai lega arah haji tujuan ji maksud ji berarti tanya secara tidak langsung tanya akan dipaksakan dari undang-undang UU-PA-nya MOU Helsinki tanya dipaksa untuk terima UU otonomi khusus. Tanya di dalam menyatakan kaji secara lebih detail, lebih real menggunakan hasil analisa kajian-kajian yang tanya pelajari, yang tanya review secara lebih konkret bahwa MOU Helsinki-nya tanya dipaksakan oleh pemerintah Indonesia untuk terima otonomi khusus, bahwa dengan imbalan akan diberi dana onsus, kemudian ongkoh bude dan segala macam. Nah arti tanya tanya akan merasakan taboh yang kan dipengun sebetulnya lewatnya, tapi tanya sendiri yang hana mengkaji, hana menganalisa, hana mempelajari, hana terpelajari putra MOU Helsinki-nya. Nah, karena MOU Helsinki-nya secara historis membahas tentang agraria, tanah, wilayah. Kemudian tentang ekonomi tanya. Kemudian tentang keamanan, tentang teritorial negara tapi teritorial ke negara Aceh tapi negara Indonesia. Laganya yang lon maksud, tapi apabila tanya berjuang dalam konteks politik melalui partai lokal, bagi lo nyan hana relevan, nyan bagi lo nyan kan sebuah objek yang harus untuk tanya perjuang karenanya tidak akan tercapai, tidak akan terwujud. Ingin memperoleh 70 walaupun tanya dalam bingkai NKRI maksud lo.
termasuk untuk dapat bendera tidak akan terjadi, sampai kiamat pun tidak akan terjadi. Karena apa? Awak long yang menganalisa perjanjian MU Helsinki-nya abeh kata, abeh kalimat, abeh ilmiah yang kamu eksplorasi dalamnya tidak han ditamang kenan, han dilom kenan, karena poin daripada perjanjiannya dengan Perpres dengan Mendagri akan runtuh karena lemah dan hana powerinan. Hana power kekuatan hukum ji hana power walaupun tidak libatkan kayak pola Uni Eropa dalam ulangi mungkin awaknya akan berpikir dua kali maka untuk ini tanya bagaimana cara ji petakan bersatu kembali dan bele tak buat contoh ji daya mu perang dan segala macam bele tapi memang tanya salah dan betul-betul salah dan orang yang bersalahnya harus bertanggung jawab, orang yang bersalahnya harus peka bak masyarakat apa yang sebenarnya terjadi, di mana letak kesalahan ganyan waktu saat perjanjian awalnya harus diakui diri bahwa ada salah dan kasilaf bahwa terjadi laganya hanjit akan perjanjian damai MU Helsinki gara-gara tsunami hanjit akan karena waktu masanya pemerintah Indonesia petakan panik kaget jadi pekan militer dari Amerika, Kanada, dari penjuru dunia kayak jauh Aceh. Jadi pemerintah Indonesia waktu masanya lo yang panik takut akan terjadi lagi kasus Timur yang karena waktu saatnya tanya Saharuji bele tapi ke masalah jabatan gubernur Saharuji tahu tak perjuangkan ini tentang politik Aceh waktu masanya ditanya mantan jitakan waktu masanya merdeka jadi karena kan seluruh dunia akan memang berada di Aceh waktu masanya tapi petakan lo masa kalewat paling ya mau nggak mau tanya harus berada dalam titik otonomi khusus ya lagi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat madumi yang lun maksudnya.